Kemudian fala yajuzu tawaliya imamatis shalah al-fasik. Tidak boleh mengangkat seorang imam yang fasik. Tadi dari awal disebutkan orang yang fasik itu apa? Al-fisqul amali kartikabi fahisatiz zina. Jadi kesimpulannya semoga dapat dipahami, fasik adalah orang yang melakukan, dia muslim tapi dia juga melakukan dosa-dosa besar. Muslim melakukan dosa besar. Li'annal fasik la yuqbal khabaruhu. Karena orang yang fasik tidak diterima beritanya, informasi darinya tidak diterima. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, fatabayyanu, maka periksalah dengan teliti. Sebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Bagi orang kota, insya Allah masalah berita hoax itu sudah paham insya Allah. Tetapi ikhwan sekalian, di kampung sana, karena mereka mungkin baru, masalah teknologi, masalah informasi berita, jadi masih percaya hal-hal yang hoax. Seperti sebelum-sebelumnya mungkin kita pernah dengar pada ada anak kecil yang lahir satu mata, akhirnya malam hari harus makan rebusan telur jam 12 malam. Di kota jarang terjadi dan percaya. Tapi di kampung-kampung, termasuk di kampung ana, bapak ana dan lain sebagainya, karena masih awam, akhirnya percaya malam-malam. Akhirnya telur ayam yang sudah merampun, yang sudah mau jadi anak, masih dimakan. Itu berita, ternyata beritanya nggak benar dan orangnya yang menyebarkannya ditangkap. Nah begitu juga orang yang fasik, yang sering menyebarkan berita hoax, berita-berita yang nggak benar. Mungkin afwan zaman sekarang seperti ya para buzzer ini banyak beritanya yang bertentangan. Berarti orang-orang yang seperti ini, siapapun mereka pada umumnya tidak layak untuk menjadi imam. Dan ini menunjukkan pentingnya menjadi seorang imam, memilih imam yang baik dan benar. Wali annahu yakunu qudwatan sayyi'atan li ghairi sebelumnya fala yu'man ala syara'itil shalah wa ahkamiha. Karena dia tidak dapat dipercaya. Orang yang fasik tidak dapat dipercaya. Dia dapat melakukan di dalam salat itu, dapat menjalankan syarat-syarat salat, wa ahkamiha, hukum-hukum salat. Wa li'annahu yakunu qudwatan sayyi'atan li ghairihi, maka dia akan menjadi teladan buruk bagi yang lainnya. Fa fi tawalliyatihi mafasid, dan menjadikannya seorang imam dapat menimbulkan banyak sekali kemudaratan. Sebenarnya singkat saja ya kawan sekalian dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Permasalahannya, kalau ada imam yang fasik, pertanyaannya apakah tidak ada imam yang baik darinya? Apalagi zaman sekarang, insya Allah orang yang baca Al-Qurannya bagus, seperti imam di sini, masya Allah Ustaz Fadil, dan ustaz yang lainnya, yang imam di sini dan imam-imam yang lainnya, insya Allah di setiap masjid masih banyak imam-imam yang kredibilitasnya baik. Kemudian wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini ada pertanyaan, apakah sah salat seseorang lelaki yang diimami oleh perempuan? Sah enggak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Di sini disebutkan wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la ta'ummanna imra'atun rajula, tidak boleh seorang perempuan mengimami seorang lelaki. Wala ya umma a'rabiyun muhajira, tidak boleh seorang Arab Badui, orang awam mengimami seorang yang sudah berhijrah, muhajir. Wala ya umma fajirun mu'minan, tidak boleh orang yang fajir, orang yang melakukan dosa juga, sering melakukan dosa, dia mengimami seorang mukmin. Illa ayak harahu bisultan yakhafu sayfahu wa sautahu. Kecuali
kecuali seorang tersebut dipaksa menjadi imam oleh penguasa dan dia takut yakhafu saifahu wa sautahu, dia takut ancaman dari pedangnya dan cambuknya. Rawahu Imam Ibnu Majah. Wa syahid minhu, dan yang dapat disimpulkan dalil yang di atas, hadis di atas, qauluhu wala ya ummal fajirun mu'mina wal fujur, yani huwa al-udul, yani orang yang melenceng anil haq, dari kebenaran. Wala ya umma fajirun mu'mina, tidak boleh orang yang melenceng mengimami orang mukmin. Kemudian fasalatu khalfal fasik manhiyun anha. Salat di belakang orang yang fasik ini terlarang atau dilarang. Wala yajuzu taqdimu ma'al qudrati ala dzalik. Dan tidak boleh mengangkatnya ma'al qudrati ala dzalik selagi dapat dihindarkan. Selagi ada yang baik, kenapa harus orang yang fasik? Fayuhramu 'alal mas'ulin tansibul fasik imaman lis salawat. Nah, dan di sini baru dijelaskan apa yang Anda sampaikan di awal pembahasan pada malam hari ini, yaitu lebih condong kepada orang-orang yang berhak mengangkat dan memberhentikan seorang imam, yang berhak mengangkat baik pemerintah ataupun DKM masjid. Jadi disebutkan fayahrumu 'alal mas'ulin tansibul fasik. Bagi yang berwenang dilarang mengangkat seorang yang fasik menjadi imam salat. Jadi bagi orang yang berwenang yaitu dilarang mengangkat orang yang fasik menjadi imam. Li'annahu ma'muruna bi mura'atil masalih, karena mereka diperintahkan untuk memperhatikan kemaslahatan kaum muslimin. Fala yajuzu lahum ayyuki'un nas fi salatin makruhah. Dan tidak boleh mereka memposisikan kaum muslimin fi salati makruhah, yang tidak di dalam salat yang tidak mereka sukai. Bal qad ikhtulifal ulama fi sihhati shalah khalfal fasik. Bahkan ulama telah berbeda pendapat sahnya orang yang salat di belakang orang yang fasik, menjadi makmum bagi imam yang fasik. Wa makana dzalik, bila kenyataan demikian, wajibatan tajnibun nas minal wuqu'i fihi. Bila kenyataan demikian, maka hal yang demikian atau hal tersebut dihindarkan terjadi dari manusia, terjadinya dari mereka, bagi jemaah yang mau sholat. Dan ini bagi orang yang berhak mengangkat seorang imam harus memperhatikannya. Taib ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian siapa lagi orang yang tidak sah menjadi imam di sini? Wala tasihhu imamatul ajiz an ruku'in au sujudin. Tidak boleh menjadi imam orang yang tidak mampu, orang yang lemah, atau orang yang tidak mampu ruku, tidak mampu sujud, au qu'ud, juga tidak mampu duduk. Illa bimithlihi, kecuali dengan orang yang semisal. Ai musawihi fil ajzi an ruknin au syartin. Di sini dijelaskan wa kadza la tasihu imamatul ajiz, tidak sah menjadi imam orang yang tidak mampu anil qiyam, tidak mampu berdiri, liqadirin alaihi. Dia imam tidak mampu berdiri dan dia mengimami orang yang mampu berdiri, makanya tidak boleh. Kita ulangin, imam itu tidak mampu berdiri dan makmumnya mampu berdiri, maka ini dia tidak boleh menjadi imam. Nanti ada rinciannya. Illa idza kana al-ajizu anil qiyam imaman ratiban lil masjidin, kecuali yang tidak mampu berdiri dia adalah imam rutin di masjid tersebut. Jadi kalau di imam rutin dan dia tidak mampu berdiri, maka dia masih tetap boleh jadi imam.
Wa aradalahu ajzun anil qiyam yurja zawaluhu. Tetapi yang dia tidak mampu berdiri, ada harapan untuk sembuh. Fatajuzu salatu khalfahu, maka dibolehkan salat di belakangnya. Jadi walaupun dia menjadi imam, dia duduk, tetapi dia duduk tuh dikarenakan sakit, dan sakit itu masih ada harapan untuk sembuh, maka boleh salat di belakangnya. Wa yusalluna khalfahu fi tilkal hal julusan. Dan boleh juga wa yusalluna khalfahu fi tilkal hal julusan. Dan boleh juga kita ngikuti imam yang salatnya duduk, kita duduk juga. Liqaulihi Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat di rumahnya dalam kondisi sakit. Fa shalla jalisan, maka Rasulullah mengerjakannya dalam keadaan duduk. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman, dan salat di belakangnya para makmum berdiri. Fa asyara ilaihim ayajlisu atau an ajlisu falamman sarafa. Jadi Rasulullah memberikan isyarat agar mereka duduk. Ketika usai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya diangkatnya seorang imam semata-mata untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, apabila imam rukuk maka rukuklah. Wa idza rafa'a farfa'u, apabila dia berangkat atau dia berdiri, farfa'u. Wa idza shalla jalisan, apabila imam salat duduk, fasallu julusan, maka salat kalian dalam keadaan duduk. Wa fi hadis Abi Hurairah, fasallu julusan ajma'un, maka mereka salat dalam keadaan duduk semuanya. Muttafaqun alaih. Wa nahu an Anas inda Muslim wa dzalika li anna al-imam ar-ratib yahtaju ila taqdimihi. Intinya imam yang rutin yahtaju ila taqdimihi, mereka lebih diutamakan.